Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurmulyana Apriliani dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan membahas tentang pakasam ikan ketika kearifan nenek moyang bertemu dengan sains modern. Nah, sebelumnya pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa makanan yang dibuat nenek moyang kita ratusan tahun lalu bisa bertahan berbulan-bulan tanpa kulkas? Dan mengapa pakasam ikan ini terasa asam tapi justru semakin awet? Dan yang paling misterius, mengapa kata orang tua garam grosok lebih baik daripada garam dapur untuk fermentasi? Nah, hari ini kita akan membongkar misteri ilmiah di balik pakasam ikan. Saya akan mengajak kalian dalam perjalanan yang menakjubkan, dari dapur tradisional hingga laboratorium modern. Bersiaplah, karena yang akan kita temukan akan mengubah cara pandang kalian tentang makanan fermentasi. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam pakasam ikan yang membuatnya awet dan asam? Bayangkan ini, di dalam pakasam sedang terjadi perang mikroskopis. Bakteri asam laktat, si jagoan kita, sedang bertempur melawan bakteri jahat yang ingin membusukkan ikan. Inilah yang terjadi. Pertama, garam menciptakan lingkungan yang keras untuk bakteri jahat seperti gurun yang tidak bisa mereka tahan. Yang kedua, bakteri asam laktat mulai memakan karbohidrat dari nasi atau beras yang kita campurkan. Tapi ini bagian paling keren. Saat bakteri asam laktat makan karbohidrat, mereka menghasilkan asam laktat. pH turun drastis dari 7 menjadi 4 dalam hitungan hari, seperti menciptakan lingkungan asam yang tidak bisa ditahan bakteri pembusuk. Sementara itu, protein ikan perlahan terpecah menjadi asam amino. Inilah yang memberikan rasa umami yang khas pada pakasam ikan. Dan yang mengagumkan, proses ini justru membuat protein lebih mudah untuk dicerna tubuh kita. Jadi, fermentasi bukan hanya mengawetkan makanan, tapi juga meningkatkan nilai gizi. Protein lebih bioavailable, pH asam menjadi pengawet alami, dan karbohidrat terkonversi menjadi asam organik yang bermanfaat. Nenek moyang kita sudah menguasai bioteknologi sebelum kata itu ada. Nah, sekarang mari kita buktikan mitos yang beredar. Benarkah garam krosok lebih baik dari garam dapur untuk fermentasi? Garam dapur 99,9% sodium chloride murni plus anti-caking agent. Bersih, konsisten, tapi ada tapinya. Anti-caking agent seperti natrium ferrocyanida ini yang bisa memberikan aftertaste pahit. Bukan garamnya, tapi aditif kimianya. Sebaliknya, garam krosok 85-95% sodium chloride ditambah mineral alami seperti magnesium, kalsium, kalium, dan sulfat. Inilah kunci rahasianya. Mineral ini berperan sebagai kofaktor untuk enzim bakteri asam laktat. Magnesium membantu metabolisme, kalsium menstabilkan membran sel. Hasilnya, fermentasi lebih optimal dan rasa lebih kompleks. Jadi, apakah narasumber benar? Tentu saja, secara ilmiah, garam krosok memang memberikan profil rasa yang lebih autentik dan mendukung fermentasi yang lebih baik. Tapi ada risikonya, variabilitas kualitas dan potensi kontaminasi logam berat. Solusinya, garam krosok berkualitas dengan sertifikasi atau hybrid approach, garam dapur untuk konsistensi ditambah mineral trace cukup. Dan sekarang yang paling menakjubkan, data penelitian Prianto dan Jayati mengungkapkan rahasia substrat terbaik untuk fermentasi pakasam. Tanpa substrat tambahan hanya 4,58 bakteri asam laktat, tapi dengan tambahan karbohidrat, wow, nasi memberikan hasil tertinggi dengan 8,76 hampir 2000 kali lebih banyak bakteri baik. Mari kita lihat mengapa setiap substrat ini memberikan hasil berbeda. Pertama, nasi 8,76, juara absolut. Mengapa nasi menjadi yang terbaik? Bayangkan nasi seperti makanan yang sudah dikunyah untuk bakteri. Pati dalam nasi sudah lembut dan mudah dimakan bakteri asam laktat. Plus nasi memiliki kelembapan yang pas, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kemudian yang kedua, beras 8,75, hampir sempurna. Beras masih bagus, tapi seperti makanan yang belum dimasak sempurna, bakteri harus bekerja lebih keras untuk memecahkan pati yang masih keras. Kemudian yang ketiga ada karak 8,12. Unik, karak itu nasi yang agak gosong kan? Nah, proses gosong ini menghasilkan senyawa antioksidan alami, bagus untuk kesehatan, tapi sebagian gizinya sudah hilang karena terlalu panas. Jadi bakteri dapat makanan lebih sedikit. Kemudian nasi aking 8,31, terkonsentrasi. Nasi aking itu nasi yang dikeringkan, nutrisinya jadi lebih pekat tapi airnya berkurang. Bakteri suka nutrisi pekat tapi butuh air juga untuk hidup. Jadi berdasarkan data ini, urutan terbaik adalah nasi 8,76, mudah dicerna, plus kelembapannya pas. Yang kedua beras 8,75, nutrisi baik tapi agak keras. Yang ketiga nasi aking, nutrisi pekat tapi kurang air. Yang keempat karak, ada antioksidan tapi nutrisi berkurang. Nah, berdasarkan temuan ini, inilah strategi sederhana tapi efektif untuk membuat pakasam terbaik. Untuk minggu pertama, fase starter, gunakan 100% nasi sebagai dasarnya. Kemudian campur dengan ikan dan garam krosok pada suhu ruangan biasa 30-35 derajat Celcius. Kemudian tutup rapat untuk fermentasi anaerob. Minggu 2-3, fase pengembangan, tambahkan sedikit beras 10-20% untuk makanan tambahan bakteri. Kemudian monitor pakasam mulai asam, aroma khas muncul, pH turun jadi asam sekitar 4. Untuk minggu keempat, fase pematangan. Tambah sedikit karak untuk rasa kompleks dan antioksidan. Kemudian pakasam siap dengan rasa optimal dan awet maksimal.
Cara tahu fermentasi itu berhasil atau tidak, yaitu untuk hari 1-2 tidak ada bau yang aneh. Hari 3-5 mulai ada aroma asam segar. Minggu 2 rasa asam khas dan tidak pahit. Minggu 3-4 siap konsumsi dan awet sampai berbulan-bulan. Nah, inilah yang terjadi ketika kita tidak memandang rendah warisan nenek moyang. Di balik setiap tradisi, ada sains yang menunggu untuk dieksplorasi. Hari ini kita telah membuktikan fermentasi pakasam adalah masterpiece biokimia. Kebersihan adalah kunci keamanan. Garam krosak memang lebih baik secara ilmiah, dan nasi adalah substrat optimal. Masa depan pangan fermentasi Indonesia ada di tangan kita. Dengan memahami sains di balik tradisi, kita bisa menciptakan inovasi yang membanggakan. Nah, jadi siapa yang siap menjadi food scientist masa depan yang akan menjembatani kearifan lokal dengan teknologi global? The future of Indonesian food is in your hand. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.